Aha, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang peran dan motivasi kewirausahaan. Dengan saya sendiri, nama Lailatul Karimah, NIM 180810201003. Lalu ada rekan saya. Nama saya Renita Fitriani, NIM 18081020107. Perkenalkan, saya Sela Juliuri, NIM 1811039. Saya Abdul Rojak, NIM 180810201121. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian motivasi dalam berwirausaha. Motivasi berasal dari kata Latin mover, yang berarti dorongan, daya penggerak, atau kekuatan yang menyebabkan suatu tindakan atau perbuatan. Menurut Hasibuan dalam Purnama, motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif, dan terintegrasi dengan segala daya dan upaya untuk mencapai kepuasan. Pentingnya motivasi adalah hal yang menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Faktor yang mempengaruhi motivasi. Yang pertama yaitu rasa percaya diri. Memiliki keyakinan yang kuat atas kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Berikutnya yaitu inovatif. Merupakan suatu kreativitas yang diimplementasikan dan memberikan nilai tambah atas sumber daya yang kita miliki, dan kreatif merupakan hal-hal yang belum terpikirkan oleh orang lain. Dengan kata lain, pemikirannya itu berbeda dari orang lain. Yang berikutnya yaitu memiliki jiwa kepemimpinan, yang mana sebagai faktor penting dalam mempengaruhi kinerja. Yang berikutnya yaitu efektif dan efisien. Efektif adalah suatu pekerjaan yang dapat diselesaikan tepat waktu, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan perkataan lain, efektif adalah sampai tingkat apakah tujuan itu sudah dicapai dalam arti kualitas dan kuantitas. Efisien adalah perbandingan yang terbaik antara input dan output, antara daya usaha dan hasil usaha, atau antara pengeluaran dan pendapatan. Dengan perkataan lain, efisien adalah segala sesuatu yang dikerjakan dengan berdaya guna, atau segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan tepat, cepat, hemat, dan selamat. Yang berikutnya yaitu berorientasi pada masa depan. Artinya, mampu melihat peluang. Individu demikian selalu melihat ke depan dan tidak akan mempersoalkan apa yang telah dikerjakan kemarin, melainkan lebih mempersoalkan apa yang akan dikerjakan besok. Yang berikutnya yaitu teori motivasi. Teori hierarki teori kebutuhan. Teori motivasi Maslow dinamakan A Theory of Human Motivation. Teori ini mengikat teori jamak, yakni seorang berperilaku atau bekerja karena adanya dorongan untuk memenuhi bermacam-macam kebutuhan. Kebutuhan yang diinginkan seseorang berjenjang, artinya bila kebutuhan yang pertama telah terpenuhi, maka kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang utama. Selanjutnya, jika kebutuhan tingkat kedua telah terpenuhi, maka muncul kebutuhan tingkat ketiga, dan seterusnya, sampai tingkat kebutuhan kelima. Yang berikutnya yaitu teori pengharapan, ekspektasi teori. Ekspektasi teori. Teori ini mengatakan bahwa perilaku kerja karyawan dapat dijelaskan dengan kenyataan, yaitu para karyawan menentukan lebih dahulu apa perilaku mereka yang dijelaskan dan nilai yang diperkirakan sebagai hasil-hasil alternatif. Yang berikutnya yaitu teori keadilan, equity theory. Teori ini diterapkan oleh Hubert Heinemann dan Donald
yang mengemukakan bahwa karyawan cenderung membandingkan usaha atau input yang diterima oleh orang lain dalam situasi kerja yang sama dalam suatu perusahaan. Jadi, pada dasarnya dapat dikatakan bahwa teori ini memandang bagaimana individu dalam suatu unit kerja menilai besarnya imbalan atau jasa yang diterima oleh perusahaan. Saya akan menjelaskan yang pertama yaitu pentingnya motivasi. Dalam berlangsungnya suatu kewirausahaan, seseorang mungkin memiliki kemampuan teknis dan uang yang cukup untuk menjalankan usahanya tersebut. Akan tetapi, tanpa adanya motivasi tidak akan menghasilkan apapun untuk berjalannya suatu kewirausahaan. Motivasi merupakan kunci yang membuka potensi manusia. Selain untuk membuka potensi manusia, motivasi juga merupakan salah satu faktor penting yang dapat mendorong keberanian seseorang untuk menjalankan aktivitas kewirausahaannya. Motivasi sangat dibutuhkan dalam kewirausahaan agar dapat mengidentifikasi peluang usaha yang kemudian didayagunakan untuk menciptakan peluang kerja baru. Ada 3 fungsi motivasi dalam kewirausahaan. Yang pertama yaitu motivasi mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan seseorang dalam berwirausaha. Yang kedua yaitu motivasi berfungsi untuk mengarahkan perbuatan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang ketiga yaitu motivasi berfungsi untuk menggerakkan tingkah laku seseorang. Fungsi lain dari motivasi dalam berwirausaha yaitu dapat menciptakan manfaat bagi orang lain, karena pada dasarnya setiap usaha dijalani untuk melayani orang lain dan hal tersebut dapat menimbulkan rasa bangga terhadap usaha yang telah kita lakukan. Maka dari itu, motivasi harus ditempa lebih kuat lagi dalam berwirausaha. Akan tetapi, perlu disadari bahwa selain motivasi, pengetahuan mengenai kewirausahaan itu sendiri juga merupakan hal yang berpengaruh dalam keberhasilan suatu kewirausahaan. Yang kedua yaitu pentingnya berwirausaha sejak dini. Berwirausaha sejak dini sangat penting karena memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperoleh pengalaman untuk jangka panjang. Berwirausaha sejak dini sangat penting karena dengan kita berwirausaha sejak dini, kita akan memperoleh sebuah pengalaman yang sangat panjang untuk jenjang kita di masa depan. Dan semua itu kita lakukan dengan kerja keras, berani, dan semangat yang tinggi. Seorang pengusaha juga harus berani mengambil risiko dalam usaha yang dikelolanya, entah itu kerugian atau lain sebagainya. Karena di dalam usaha pasti ada yang namanya kerugian. Dan apabila kita mengalami hal tersebut, langkah yang harus kita lakukan adalah tetap semangat, tetap bekerja keras, dan jangan pernah menyerah karena ada pepatah yang mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, yang kedua yaitu menjadi pribadi yang kreatif. Memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar berbisnis atau berwirausaha sejak kecil bukan berorientasi mencari uang saja, melainkan lebih untuk melatih kemandirian dengan mengandalkan kreativitasnya. Tujuan melatih kewirausahaan sejak dini lebih untuk memberikan kesempatan pada anak untuk tumbuh menjadi lebih kreatif. Dengan kreativitas anak bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Untuk bisa kreatif, anak harus tumbuh dalam suasana yang aman dan bebas secara psikologis. Aman berarti anak tidak banyak dicela atau dikritik berlebihan oleh orang tuanya. Bebas dalam arti anak diberi kesempatan untuk melontarkan ide, membuat terobosan baru. Yang ketiga yaitu produktif dan tidak konsumtif. Pada anak-anak, hal ini bisa dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah atau bisa belajar dari kegiatan berkooperasi misalnya. Juga melalui berbagai kegiatan yang memberikan akses dan kesempatan pada anak untuk mengasah kreativitasnya. Anak-anak sekarang juga hidup dalam masa lebih banyak akses dan kesempatan, dan mereka sudah semestinya memanfaatkan kesempatan tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas tentang peran kewirausahaan dalam perkembangan ekonomi. Peran kewirausahaan dalam perkembangan ekonomi ini meliputi lebih dari sekedar peningkatan output dan pendapatan per kapita, namun juga membahas tentang perubahan struktur bisnis yang ada di masyarakat. Satu teori menyatakan bahwa inovasi adalah kunci dari pertumbuhan ekonomi, bukan hanya sekedar perkembangan produk baru yang ada di pasaran, melainkan juga sebagai stimulasi ketertarikan investasi pada bisnis baru yang baru dibentuk. Meskipun inovasi dan investasi ini penting keberadaannya dalam perkembangan ekonomi, namun pemahaman tentang evolusi produk ini masih sangat kurang. Padahal pada tahap ini inovasi dikembangkan, kemudian dikomersilkan dalam bentuk aktivitas yaitu kewirausahaan yang kemudian akan merangsang pertumbuhan ekonomi.
Poin penting dari evolusi produk ini adalah titik pertemuan antara pengetahuan dan kebutuhan sosial yang telah dikenal, yang kemudian dimulai pada tahap perkembangan produk. Tahap ini sering juga disebut sebagai sintesis berulang-ulang. Seringkali juga ditemukan kegagalan dalam penemuan inovasi yang dapat diterima di pasaran, namun pada tahap ini juga pengusaha dituntut untuk mengkonsentrasikan diri dan mengupayakan untuk menemukan inovasi yang dapat diterima sesuai kebutuhan di masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang proses kewirausahaan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang. Peluang yang baik itu tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari ketajaman seorang pengusaha dalam melihat kemungkinan pada berbagai kasus yang dinilai memiliki potensial peluang. Analisis peluang atau yang sering disebut juga rencana penilaian peluang ini merupakan metode mengevaluasi peluang. Rencana penilaian peluang terdiri atas deskripsi produk atau jasa, penilaian peluang, penilaian pengusaha dan tim, spesifikasi aktivitas, dan sumber daya yang dibutuhkan guna menerjemahkan peluang ke dalam bentuk bisnis yang nyata, serta sumber modal untuk mendanai bisnis yang baru dan pertumbuhannya. Selanjutnya, pada proses yang kedua yaitu mengembangkan rencana bisnis. Rencana bisnis yang baik ini digunakan untuk mengeksploitasi peluang. Rencana bisnis yang baik ini penting guna untuk mengembangkan peluang, untuk menentukan sumber daya yang dibutuhkan, untuk mendapatkan sumber daya tersebut, dan untuk mengelola perusahaan hingga sukses. Lanjut ke proses yang ketiga yaitu menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Seorang pengusaha harus menentukan sumber daya yang dibutuhkan guna untuk memanfaatkan peluang. Pada tahap ini dapat dimulai dengan melakukan penilaian sumber daya yang saat ini dimiliki oleh pengusaha. Sumber daya yang bersifat kritis harus dibedakan dengan sumber daya yang hanya bersifat membantu. Perhatian juga harus diberikan tanpa membedakan atau meremehkan jumlah dan keragaman sumber daya yang dibutuhkan. Resiko dari ketidaktepatan atau ketidakcukupan sumber daya yang dibutuhkan juga harus dinilai oleh pengusaha. Selanjutnya, pada proses yang keempat yaitu mengelola perusahaan. Setelah mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan, pengusaha menggunakan mereka untuk menerapkan rencana bisnis yang telah dibuat sebelumnya. Masalah operasional pada perusahaan yang sedang berkembang itu harus selalu diperiksa. Ini meliputi implementasi gaya dan struktur bisnis manajemen serta menentukan variabel-variabel kunci kesuksesan. Sistem pengendalian juga harus dilakukan guna agar setiap wilayah yang bermasalah dapat segera teridentifikasi dan segera terselesaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat kewirausahaan. Pengusaha sering dianggap sebagai blok bangunan ekonomi. Atas dasar inilah kewirausahaan bermanfaat dalam banyak hal bagi pengusaha, organisasi, dan ekonomi secara keseluruhan. Ada beberapa manfaat. Yang pertama, imbalan berupa laba, di mana seorang wirausahaan akan bebas dari batasan gaji standar. Wirausaha mengharap hasil yang tidak hanya mengganti kerugian waktu dan uang yang mereka investasikan, tapi juga memberikan imbalan yang pantas bagi risiko dan inisiatif yang mereka ambil dalam mengoperasikan bisnis itu sendiri. Yang berikutnya yaitu pertumbuhan kemampuan manajerial. Pengusaha yang sukses harus belajar banyak keterampilan untuk menjalankan bisnisnya. Salah satu keterampilan yang sangat penting adalah seni membuat keputusan. Dan yang berikutnya ada meningkatkan standar hidup yang lebih baik. Salah satu faktor yang sangat penting dari kewirausahaan adalah bahwa kewirausahaan membantu memenuhi sebuah kebutuhan dan kemewahan pelanggan di masyarakat. Pengusaha akan meluncurkan produk dan layanan untuk memenuhi persyaratan pelanggan. Meskipun itu bukan barang atau jasa umum, bahkan persyaratan ide dipenuhi oleh pengusaha. Jadi ini menghasilkan standar hidup yang lebih baik bagi anggota masyarakat. Yang terakhir ada pembangunan ekonomi. Pengusaha memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional di negara manapun. Pengusaha adalah percikan yang menyulut api pembangunan ekonomi di suatu negara. Pengusaha tidak hanya menginvestasikan modalnya sendiri, tetapi juga menarik modal dari pasar. Pengusaha memanfaatkan tabungan ini secara produktif, kemudian memobilisasi dan mengubahnya menjadi sumber daya yang produktif. Sumber daya atau modal keuangan yang terkumpul ini adalah dasar dari penciptaan kekayaan dalam perekonomian.